Hakim nomor absen 22. Saya bisa membaca kepala dan juga Baik, kami akan mulai mendemonstrasikan alumni. Yang pertama, pengguna bisa registrasi. Di bagian registrasi, pengguna dapat memasukkan nama, email, kata sandi, nomor telepon, dan juga memilih peran. Apakah mereka ingin menjadi pelamar atau rekruter? Pada kali ini saya akan menjelaskan dulu bagian rekruter. Tetapi karena saya sudah punya akun, saya akan langsung login. Jika rekruter sudah berhasil login, maka mereka akan diarahkan langsung pada dashboard mereka yang berisi detail, yang berisi nama halaman mereka, notifikasi, dan juga nama akun sekaligus dengan mereka. Di bawahnya terdapat ringkasan-ringkasan jumlah pekerjaan mereka, pelamar mereka, dan pelamar dipanggil. Kemudian terdapat riwayat pekerjaan dan juga riwayat pelamar. Di halaman selanjutnya akan ditampilkan halaman untuk manajemen pekerjaan. Di bagian manajemen pekerjaan, mereka dapat melakukan pekerjaan dengan memasukkan nama pekerjaan, gaji, lokasi, kategori, dan juga pelamar yang diinginkan. Mereka bisa memilih lokasi, kota-kota besar, dan juga mereka juga harus memilih kategori. Setelah berhasil membuat pekerjaan, akan masuk tampil di tabel tersebut. Kemudian mereka bisa melihat detail dari pekerjaan yang mereka buat, dan juga dapat mengedit apabila ada yang ingin dirubah. Kemudian jika mereka telah ingin menutup pekerjaan tersebut, mereka langsung menutup dan akan masuk di bagian riwayat. Kemudian di halaman pelamar akan menampilkan data pelamar dengan berdasarkan judul pekerjaan yang ada. Kemudian pada bagian pelamar ini mereka dapat melihat CV yang dikirim oleh pelamar ke perusahaan atau ke rekruter tersebut. Kemudian bila rekruter tersebut ingin memberikan pengumuman, mereka bisa menambah pengumuman ke salah satu pelamar. Dan akan masuk ke riwayat pengumuman. Mereka juga bisa mengirim langsung beberapa pelamar yang ingin diberikan pengumuman. Kemudian jika ingin melanjutkan, mereka bisa memberikan info diterima dan sampai ke bawah. Kemudian di halaman profil terdapat profil-profil yang ditampilkan oleh rekruter tersebut. Terdapat nomor telepon, alamat, dan industri, juga deskripsi perusahaan. Mereka juga dapat mengeditnya jika berisi ataupun ingin mengganti. Baik, jika untuk sisi pelamarnya, kami akan mencoba mendemonstrasikannya.
lalu klik simpan dan otomatis akan load ke halaman beranda balik dan otomatis dibagikan nanti. Selanjutnya kajian daftar dan riwayat diklik lalu kelompok. Nah, kalau ulama tidak memiliki akun maka dia tidak bisa melakukan pekerjaan. Kalau belum punya akun disuruh untuk login terlebih dahulu. Nah, kalau belum punya akun maka pengguna harus register terlebih dahulu. Oke, baiklah karena ada halaman admin yang belum tersambung, maka kita Belum. Masih ada lagi. karena loginnya yaitu menggunakan user, maka kita akan mencoba melakukan. Saya kurang tahu jadi sebagai akses ini yang pertama bagian pertama admin, yaitu ada dashboard admin, yaitu ada buat untuk kredit update dalam bagian info dari diagnostic kategori dan testimoni, ya nanti bakal nyambung ke bagian lain yang ada di bagian pelamatan. Ini mungkin masih belum bisa untuk menyimpan data yang ada, tapi sudah ada kuota untuk tambahan baik itu. User manajemen ini saya di bagian user manajemen ini saya mungkin cuma membuat blog dikarenakan saya itu waktu konsultasi bahwa kalau memang jika tidak ada Yang rusak. Itu yang kita tahu. ini saya jadikan tahu karena kalau konsultasi itu katanya jika tidak ada kayak
tapi karena belum ada fitur report jadi kita jadikan log aja. Di job management juga sama, saya jadikan log karena juga report tadi. Kalau yang setting ini setting log yang jadi artinya itu kayak ngapain aja. Di sini ada auto report karena saya sudah mau admin ignorance pada organisasi manajemen setting tanggal log kita. Mungkin sekian dari presentasi kami. Mungkin ada saran dan kritikan yang Bapak Ibu bisa lakukan teman-teman. Kalau landing saya di sini ada, tapi nggak tahu kenapa kan saya ambil landing dari saya ambil itu error jadi kayak gitu error jadinya kayak landing yang nyaman adalah tidak gitu. Jadi di situ terdapat kuota jumlah yang diinginkan. Misal jika lawannya mintanya itu 50, jika sudah terpenuhi 50 maka perusahaan akan otomatis ditutup. Seharusnya siapa saja boleh melamar, tapi membatasi kuota yang diberi. Saya bikin perusahaan, misalkan PR, saya butuh 1 orang. Itu kan saya posting, kuotanya 1, siapa saja boleh melamar. 1 Indonesia boleh melamar. Itu ya, tidak bisa untuk safety juga. Baik, terima kasih. Di sana aja bisa. Ketika kita sudah melamar aja Pak, bisa ya tadi ya. Ya, selamat malam. Melamar, iya tadi. Ini pekerjaannya di sini berbagai macam jenis pekerjaan tadi ya. Itu ada karyawan jaga cilok. Detailnya di mana? Masuk tiba-tiba langsung lama sekarang. Loh, ya kalau kamu buat pekerjaan kan pasti ada persyaratannya kan? Nah, harus ada persyaratannya dulu. Kayak tadi yang kok tiba-tiba waktu duduk kirim CV ke perusahaan. Nah, sedangkan di situ kualifikasinya apa yang dibutuhkan di perusahaan itu? Contoh masuk karyawan jaga cilok, dari sana sing ngelamar S2, S1. Terus gajinya berapa? Terus di situ syaratnya kualifikasi pendidikannya apa? Terus yang harus diupload bentuknya karyawannya laki-laki atau perempuan? Spesifikasi pekerjaannya apa? Nah di situ kalau kita mau buka contoh ada di dalam di koran atau link di mana ya di Instagram kan banyak ya yang muncul lowongan-lowongan itu
kecuali kalau orang mau hanya fokus di pekerjaan IT, contoh kayak software freelance. Nah, mungkin dari sisi kualifikasi kan nggak butuh. Proyek itu harus selesai dalam deadline waktu sekian. Proyeknya ini, nah itu beda lagi. Nah, makanya sejak awal ketika saya mendapatkan informasi kalau saya membuat job, saya pasti bertanya, pernahkah kalian melamar pekerjaan? Minimal kalian tahu kalau mau melamar harus ngapain. Terus kalau mau melamar, yang dilihat apa? Info lamarannya itu ya. Diperbaiki mungkin dari sisi ini yang jelas, yang terlihat lumayan fatalnya di sini. Jadi tidak ada kategori kualifikasi tiba-tiba langsung ngirim CV. Bahkan setelah ngirim CV pun agak alur lagi. Entah itu wawancara kan nggak langsung diterima. Ya. Nah, oke, berarti kan sudah masuk dari sisi wawancaranya. Terus setelah itu, setelah wawancara selesai, baru pengumuman bagaimana. Mungkin yang paling fatal di sini detail pekerjaannya. Jadi orang itu kalau mau melamar pasti belajar dulu. Yang dibutuhkan apa sih? Soalnya kemarin saya bosan mencarikan lamaran model teman saya. Yang saya lihat kebutuhannya di situ apa? S1. Pada jawab dia S1 administrasi niaga. Yang dilamarannya administrasi. Tiba-tiba saya kirim CV ke situ, dia jelas tidak terima. Kualifikasinya sudah jelas nggak sesuai kan? Harusnya di sini sudah. Jadi sebelum kirim CV ke perusahaan harusnya detail dulu, detail lamarannya seperti apa. Sudah. Hujan tuh. Sudah? Tahu? Kenapa lihat? Oke, untuk aku sila sama Amanda. Kamu sila apa dong? Amanda aja ya. Sekarang sila. Saya yang paling Sila dibimbing oleh Sila. Oke, apa namanya? Memang benar yang dikatakan sama Bujang tadi. Ini memang tadi tak lihat Pak, ambil loh. Ini apa? Lowongan pekerjaan tadi. Ini lowongannya. Ya, kalian jangan tinggal itu. Mau ambil nopo itu penuh waktu. Kilo enak dulu 2-3 juta. Apa masuk dia? Yang bisa masuknya siapa? Admin atau oh ya jadi member. Di user yang jadi member bisa mengirimkan lamarannya segini. Maksudnya lowongan pekerjaannya di sini, ya gitu ya. Oke, nanti caranya. Tapi di sini tak lihat pakai top down begini. Saya dulu, ya demo. Atau DLP atau mungkin yang lain. Sini apa nih kayak ini? Itu DLP ini level 1 lagi ya. Padahal bila fokus di progres revisinya wah kan ini kan.
Jadi ini pelajaran yang lainnya juga pada saat desain DRD level 0 ini ya. Level 0 itu adalah menggambarkan bagaimana sistemnya dalam dalam aplikasi itu bekerja dari masing-masing aktor. Misalnya pelamar itu ngapain di sistem? Pelamar itu misalnya contohnya. Nah, itu di situ ada data pekerjaan. Data pekerjaan itu dapatnya dari sistem atau malah dimasukkan ke sistem? Ke pelamar. Dari sistem. Data pekerjaan. Kalau itu dapat dari sistem. Oh, Pak Sekor. Siapa sih gawe iki? Nah, ya wes, berarti siapa jenengmu? Lukman sing jawab. Berarti harusnya pelamar itu dapat data lowongan pekerjaan. Jadi data pekerjaan yang otak, data lowongan pekerjaan. Nah, itu lengkapnya nggak apa-apa. Saya dulu pas waktu kuliah itu garisnya bukan kotak, bukan siku, tapi garisnya itu melengkung. Saya dulu. Jadi kalau di sini desainnya garisnya melengkung, tapi nanti pada saat di level 1 itu garisnya boleh siku. Nanti tidak apa-apa, masing-masing referensi juga contohnya berbeda-beda. Tapi yang penting nggak ada perpotongan garis seperti itu. Kita memotong garis ketemuan antara data pelamar dan masing-masing kata itu harusnya ada garisnya masing-masing. Baik data yang dari sistem keluar ke aktor maupun dari aktor yang mau masuk ke sistem. Kita kalau ngomong DFD kan data apa? Panjangan DFD itu apa? Ya, data flow diagram. Berarti bagaimana data itu mengalir dari pengguna ke sistem maupun dari sistem ke pengguna. Data yang kita masuk ini data. Informasi yang pengen masuk atau keluar dari sistem. Dan itu disimbolkan dengan garis-garis tadi. Misalnya garis keluar ke aktor berarti dia membutuhkan data dari sistem. Tapi kalau dari aktor ke sistem berarti aktornya ini mengentrikan data ke dalam sistem, masukkan data. Misalnya ini register, ini benar masuknya ke dalam melamar pekerjaan. Nah, tapi itu harusnya garisnya masing-masing satu-satu. Satu-satu. Tak diwakili cuma satu garis kok. Kemudian yang kalau masuk ke DAP level 1 misalnya. Karena bisa lihat pakai apa ini. Wah, ini loh aku semakai kan. Ini coba nanti seperti yang tim yang lain tadi. Nah, ini kan sudah dijabarkan di sini. Kayak buletan tadi, bulan yang besar tadi diterjemahkan dalam masing-masing kegiatan yang dilakukan oleh aktor tersebut. Nah, ini jadi jumlah garisnya harus sama. Jumlahnya dengan yang di DAP level 0 tadi, garis keluar masuknya ke sistem. Dan juga di sini karena ini DD level 1 ini ada relevansinya dengan ERD, sehingga seperti yang tadi jumlah media penyimpannya atau data tabelnya itu harus sama jumlahnya dengan desain ERD. Dan namanya juga sama. Misalnya di sini ada tabel pekerjaan atau media penyimpan namanya pekerjaan. Di desain ERD-mu harus sama, ada tabel namanya pekerjaan. Tabel pekerjaan itu ada hubungannya dengan manajemen pekerjaan. Misalnya di manajemen pekerjaan, admin melakukan manajemen data pekerjaan. Kemudian data pekerjaan disimpan dalam data pekerjaan. Kemudian tabel pekerjaan dibutuhkan untuk data terkirim. Apa maksudnya? Kayak admin itu kan dia
Ya jangan kasih kata-kata yang lain yang itu menggambarkan bahwa itu datanya itu dapat dari tabel pekerjaan. Oh kira-kira kata-katanya itu disesuaikan. Nah itu. Ya, jadi nanti untuk dihadirkan satu ini ada hubungannya dengan ERD. Nah, jumlah tabelmu tapi kalau ERD misalnya ada 7, berarti ini kotak-kotaknya ini, kotak-kotak yang pekerjaan atau media penyimpan ini jumlahnya juga ada 7. Dan demikian juga untuk aktornya. Kalau aktornya di level 0-nya ada 3, berarti di sini munculnya hanya 3. Nah, itu ya. Tuh. Terus kemudian coba ERD-nya. Ada user rule, ada email, password, terus ada lagi apa? Yang lain, web itu. Ini kayak ya kayak kita semua gitu kan, jadi Nggak masuk ke dalam sistem. ya kayak dia buat nyimpen Data sendiri. ya gitu. Tapi ajarnya kan yo bisa nggak di situ dihubungkan dengan entitas yang lain? Bisa nggak? Berarti juga kayaknya Nggak bisa. enggak, soalnya Nggak ada hubungannya sama sekali. enggak ada hubungannya sama sekali. Soalnya kalau yang web ini tuh dia itu buat nyimpen apa ya, kan di admin tadi yang di dashboard itu kan ada yang punya logo itu buat kayak di landingnya. Jadi nanti dia simpannya itu ke sini, makanya saya buat dari sini. Iya. Supaya nanti bisa digunakan untuk job set yang lain ya gitu ya. Iya. Supaya dinamis maunya kayak gitu. Coba sih kecilkan sedikit supaya bisa kecilkan bagiannya. Nah itu kamu tadi di user ada rule, di rule itu ada tabel namanya admin juga. Iya. Tak mau scroll belajarnya. Jadi kayak di misalkan ada Google, dia itu bisa jadi tiga user yaitu lamar, rekrut, sama admin. Lamar, Rekrut, rekrut atau admin. Tuh, terus sama pekerjaan tadi mana? Lowongan tadi mana? Hubungannya bisa sama lowongan. di rekrut ini dia Perusahaan membuat pekerjaan. pekerjaan. Maksudnya jadi itu lengkap loh. Itu ada lokasi, ada kuota, ada tipe pekerjaan, ada status, ada batas waktu, ada gaji. Terus ono loh, lengkap loh hasilnya. Tapi gaji kalian Dan kamu om. prinsipnya mereka kirim CV dulu Pak. Mereka kirim CV dulu. Lah, kudune di tabelmu kudu ono iki. Tabelmu di ana apa lokal tabel waktumu. Kalau tak kes anu sintak SL iki. Kalau PT apa PA tak kes sintak SL. Ya, belum saya Di formnya memang nggak ada, maksudnya di tampilan di desainnya di front endnya untuk pekerjaan itu yang mana? Oh di situ. Pokoknya kok kudono ini semua atribut yang ada di sini harus ada di form pekerjaan gitu maksudnya. Istilah di pekerjaan itu ono semua atribut yang ada di sini. Mana Pak? Ada. Nah, kenapa kok ditampil no? Seperti yang dimaksud sama Bu Septi tadi. Ini kan dikit lengkap loh. Dikit itu soal judulnya, ono perusahaan yang membuat pekerjaan ini siapa, lowongan ini siapa. Jangan pekerjaan lah lowongan. Jadi lowongan. Lowongan.
tipe kerja kan isinya apa? Tipe kerja. Pekerjaan memiliki kategori. Kategorinya apa? Pokoknya yang juga Oh, itu kategori. Apa ya? Kategorinya masuk desain satu kategori memiliki banyak pekerjaan. Kemudian gaji harus tampil di ini, kemudian batas waktu, deskripsi, judul. Berarti semacam kayak nanti kualifikasi tadi, misalnya kayak yang dibutuhkan itu lulusan apa itu masuk di mana ya? deskripsi. Oh, masuk di deskripsi. Iya, soalnya kan dia apa butuh kayak lulusannya apa gitu kan dia termasuk. Kenapa kok dibuat skill sendiri? Maksudnya dibuat atribut sendiri. Deskripsi lebih ke arah pekerjaannya itu ngapain? Nah, menurut saja nih. Apa ini? Atribut yang bisa Ya, digunakan itu kualifikasi pak, atribut dia. kualifikasi. Nah, jadi kamu harus buat atribut kualifikasi. Kualifikasi itu dalam artian lulusan apa maksudnya. Nanti dikasih aja di formnya itu lulusan apa? Tidak lulusan. Minimal SD, SMP, SMA, Misalnya kayak gitu. Jadi nanti dia atributnya Tambahi. Waktunya sudah 30 Yes, pokoknya ini nanti dikonsultasikan lagi untuk apa desain ERP maupun yang lain-lain ya. siap. Ya. Oke, itu semoga nanti pas pakai PAS lebih baik lagi. Sama ini untuk yang lainnya juga, kan formatnya ini sudah ada semua kan? Sudah. Terus berapa apa rata kanan kiri? Sajane rata kanan kiri apa enggak sih? Kanan kiri. Lah iki ono sing rata kanan kiri. Lah iki lho, ono sing rata. Dore rata kanan kiri, ini enggak. Terus spasinya berapa? 1,5. Ini masuk 1,5 iki. Nah gitu. 1,15. Misalnya kayak gitu ya. Itu nanti perhatikan. Terus jedanya antara ini apa judul dengan deskripsi itu ini apa? Kemudian font yang digunakan itu ukurannya berapa? Arial atau Times Roman dan sebagainya. Harus ada apa namanya di bawah, harus ada halamannya apa enggak dan seterusnya. Itu sudah soal formatnya ya. Jadi untuk seragam antara satu dengan yang lainnya. Ini formatnya juga sudah ada kayak gini. Masuk ini ya. Cuma dia pak nggak tahu tiba nyampe di anak-anak kok beda-beda. Oh. Karena soal formatnya kudune misalnya konsentrasi keahlian keahlian perangkat lunak apa sih? Konsentrasi keahlian perangkat lunak ya. Lah ini kurang misalnya. Lah awakmu ben kuliah cuma lagi ambek dosen. Ngopo iki? Apa dosennya ngono malah ya kan lho, mopo burung ya. Ya wes gitu. Wes. Baik, terima kasih atas masukan dan semua kritik dari Bapak Ibu guru penguji. Di kecil tentunya akan kami sangat perbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.